yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Masih tetap luar biasa, amin. Masih ada sukacita di dalam hidup kita. Saya mengucapkan selamat beribadah, mari bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memuji Dia, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ya Bapa dengan segala ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan, kami mau naikkan ya Tuhan Yesus, segala pujian, segala penyembahan kami hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami datang Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Biarlah Tuhan fokus kami hanya kepadamu ya Bapa. Sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati Tuhan Yesus, Kau yang selalu menjaga kami, Kau yang selalu menopang kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kami tahu Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan segala ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Beracara di tempat ini Tuhan Yesus memenuhi setiap kami ya Bapa. Kau tilik pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Bapa, tanpa-Mu Tuhan, tanpa-Mu Yesus, kami tak dapat berjalan. Berikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Kami sadar Yesus, ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih
setiamu Tuhan. Mari saudaraku, kita belajar lagu pujian ini, kita imani, kita nyanyikan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan. Kita perlu Dia. Haleluya Yesus. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Nyatakan dengan iman kita, Yesus. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah Tuhan membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar Yesus, ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui Tuhan, semua karena berkat-Mu Yesus. Amin Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Kami akui Yesus, semua karena berkat-Mu Tuhan. Tanpa campur tangan-Mu, takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Katakan dengan iman kita, ku sadar semua karena cinta-Mu. Benar Yesus. Amin. Mari nyanyikan pujian ini dari lubuk hati kita. Katakan, takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu Yesus. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan.
jemaat saja yang menyanyikan. Akan usai kasih sayangmu, akan usai
kasih Tuhan. Kami sadar semua karena cinta-Mu. Katakan, ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Amin Yesus. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai. Katakan, katakan dengan iman kita. Ku sadar semua karena cinta-Mu Tuhan. Ku akui semua karena berkat-Mu Yesus. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Yesus. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang layak disanjung, Kau Allah yang layak ditinggikan. Kami bersyukur Yesus, Kau Allah yang hebat. Haleluya.
hamba. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, mari memuji buat Tuhan kita. Tetap bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Masih bersuka buat Tuhan kita, amin. Yesus, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bersorak bagi Tuhan kita, karena Dia adalah Raja di atas segala raja.
Haleluya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin Yesus. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku Tuhan. Amin Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih, kami percaya pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Engkau Raja kami, Engkau yang bertanggung jawab dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Karena kami anak-anak-Mu. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk Engkau boleh berbicara kepada kami. Sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu. Beritahu Tuhan kepada kami jalan-jalan-Mu untuk kami boleh berjalan mengikutinya. Dan kami tahu Tuhan kami tidak akan pernah tersesat. Karena kami tahu Tuhan Engkau akan membimbing dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya dapat satu cerita tentang burung Raja Wali. Jadi satu hal yang unik ya. Jadi seekor Raja Wali yang betina, sebelum dia menentukan siapa yang akan menjadi pejantannya, suaminya ya. Jadi dia akan tes dulu. Ya, jadi dia akan cari kayu, satu jenis kayu, dan kemudian kalau ada jantan mulai tebar pesona mendekati dia, karena ini uniknya burung Raja Wali, ini burung yang setia. Jadi kalau dia sudah berpasangan dengan satu jantan itu, atau jantan dengan betina itu, dia tidak akan ganti-ganti pasangan. Jadi manusia jangan sampai kalah sama Raja Wali ya. Raja Wali aja tahu mana istrinya, mana suaminya. Jadi Bapak Ibu masih kenal suami dan istrinya? Masih ya? Jangan sampai lupa ya. Masih tahu jalan pulang ke rumah? Masih tahu ya? Nah, jadi dia akan tes dulu. Kira-kira pejantannya ini pejantan yang bertanggung jawab enggak? Jadi pada waktu kemudian dia melayang-layang itu, dan biasanya pejantan itu ada yang mulai tebar-tebar pesona. Dekat-dekat dengan dia, dan kemudian dia akan lemparkan kayu itu. Ya, sejenis dahan itu dia lemparkan, dan kemudian kira-kira jantan itu dia akan tangkap itu enggak? Kalau ternyata jantan itu tidak tangkap, maka dia bilang batalkan. Jadi dia tidak jadi mau dekat dengan jantan itu. Sampai nanti kalau ada jantan yang kemudian mengambil kayu itu dan kemudian memberikan lagi kepada si betina itu, barulah nanti si betina itu kalau istilah kekinian dia memberikan seluruh hatinya kepada si jantan. Nah, kenapa? Karena begini. Karena nanti setelah dia bersama-sama jantan dan betina ini, maka kemudian suatu saat dia akan punya anak. Ya. Nah, pada waktu kemudian dia punya anak, maka si betina itu akan merontokkan bulu-bulunya sebagai alas bagi anak-anak itu. Ya, dia akan kumpulkan dulu ranting-ranting kayu dan kemudian dibikin sarang dan taruh bulu-bulunya untuk menghangatkan anak-anaknya.
Nah, suatu saat setelah Raja Wali ini, anak Raja Wali ini kemudian mulai besar, dan dia si induk mulai cari, karena kan gini, si induk ini kan akan jaga anaknya, maka si jantanlah yang akan pergi cari makanan. Jadi seorang laki-laki memang harus kerja. Ya. Dan si jantan yang akan cari makan, nanti dia akan bawa ke sarang. Kenapa? Induknya harus jaga anaknya. Ya. Nah, sampai suatu saat kemudian si anak Raja Wali ini sudah mulai makin besar, maka kemudian dia harus belajar terbang. Caranya bagaimana? Maka si induk akan membuang semua bulu-bulu yang hangat tadi itu, dan kemudian dia memporak-porandakan sarangnya. Nah, si induk kemudian mulai, kalau anaknya tidak berani terbang, karena biasanya kan bikin sarangnya kan di tempat yang tinggi. Kalau enggak, dia akan dorong anaknya supaya anaknya itu di tepi jurang itu. Nah, tugas si bapak lah, si jantan lah nanti, kalau anaknya sudah mulai, mungkin anaknya akan teriak-teriak, wow, ngeri, bapak jahat, mama jahat. Tapi kemudian dia akan biarkan sampai nanti anaknya sudah sebelum menyentuh tanah, maka si jantanlah nanti yang akan mengambil anak itu kembali, dia bawa lagi naik ke atas. Setelah nanti sampai ke atas, dalam jeda waktu kemudian anak ini akan didorong lagi. Sampai nanti anak ini belajar mengepakkan sayapnya, menjadi kuat dan bisa terbang sendiri. Nah, jadi memang sebelum si wanita menentukan pilihan, dia tes dulu si jantannya ini. Bukan wanita ya, betina lah ya. Masa Raja Wali wanita ya. Si betina ini dia tes dulu si jantannya. Kira-kira dia bertanggung jawab. Kenapa? Karena nanti dia memikirkan untuk ke depannya. Kalau hari ini dia hanya dengan sepotong dahan itu dia tidak tanggung jawab, nanti dengan anakku dia tidak akan tanggung jawab. Ya. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Sebetulnya Tuhan itu mengajarkan kepada kita melalui alam semesta ini. Tidak salah juga sih orang Minang ini bilang gini, alam tak kambang jadi guru katanya. Jadi sebetulnya pemazmur juga ngomong begitu. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Segala ciptaannya Tuhan ini sebetulnya memberitahu kepada kita bahwa ada sesuatu kuasa yang lebih besar daripada manusia itu, yang membuat manusia itu bisa seperti ini. Ya, kalau kita melihat kehidupan kita akan menyadari bahwa betapa ajaibnya Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya, begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang kalau kita sadari itu ada dalam hidup kita. Ya, nah hari ini kita mau belajar tentang kesalehan dan kesalahan. Ya, tentang kesalehan dan kesalahan. Ya, mirip-mirip ya. Kalimatnya mirip-mirip, tapi kita akan mau belajar tentang kesalehan dan kesalahan. Nah, saya melihat kita baca dulu dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 saya akan bacakan. Bapak Ibu perhatikan di monitornya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Alkitab, penulisan Alkitab, memang Tuhan itu pakai seseorang sesuai dengan kemampuan, kapasitas, ya. Petrus memang dia ini dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia tidak punya kemampuan menulis yang hebat. Makanya tulisannya pun to the point saja kan, pendek-pendek ya. 2 Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, ya segitulah. Dia adalah pemimpin di gereja. Tapi kemampuan menulisnya tidak sehebat daripada Paulus. Paulus dia punya kemampuan menulis dan Tuhan percayakan kepada dia sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi Bapak Ibu, kita tidak usah heran kalau seseorang dipakai oleh Tuhan memakai seseorang adalah berdasarkan kemampuan yang ada pada dia itu. Kemauan yang ada pada dirinya dan kemampuan yang ada. Dia kalau dia tidak mau, tidak bisa juga. Ya, nah. Kita lihat saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saleh itu artinya apa? Ya, saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Ini secara umum ya. Saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Ibadah bukan hanya sekedar kita mesti samakan persepsi dulu. Ibadah bukan hanya sekedar hari Minggu kita datang. Ini bagian daripada ibadah. Tapi ibadah dalam Yakobus katakan sebetulnya ibadah yang sejati itu adalah dari hidup sehari-hari, ya, hidup sehari-hari. Jadi saudara sedang bekerja, sebetulnya saudara sedang beribadah. Saudara sedang berusaha, saudara sedang beribadah. Di rumah kita dengan bersosialisasi kita dengan tetangga, sebetulnya kita sedang beribadah. Ya, nah. Jadi taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang kedua, kemudian saleh artinya juga suci dan beriman. Itu arti kata saleh. Kemudian kesalehan, ya, kesalehan artinya adalah ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah. Kalau tadi taat dan sungguh-sungguh menjalankan, ini ketaatan dan Tuhan dalam menjalankan ibadah, itu kesalehan. Kemudian kesalehan juga artinya kesungguhan dalam menjalankan ibadah. Itu arti daripada kesalehan. Nah, Bapak Ibu, kita coba lihat bahwa sebetulnya kesalehan itu adalah sesuatu yang dari ayat yang kita baca tadi, kamu harus tambahkan dari imanmu sampai akhirnya dikatakan imanmu kepada ini, dan kemudian dikatakan kesalehan. Kesalehanmu kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada saudara, kasih kepada semua orang. Jadi kesalehan itu sebetulnya kesalehan manusia ya itu tidak tergantung dari sesuatu yang ada dari luar. Kesalehan itu tergantung yang ada di dalam. Ya. Jadi kalau orang mau saleh, dia tidak harus ganti nama. Ganti nama lah jadi Saleh Ndraha gitu, dari Carlos Ndraha supaya saleh. Namanya boleh saleh, tapi kadang-kadang kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang saleh, ya. Nah, jadi jangan nanti setelah ini Bapak Ibu sibuk ganti nama. Anda perlu ganti nama. Ya, tapi kita mau lihat bahwa kesalehan seseorang itu adalah dari dalam, bukan dari luar. Bukan tergantung dengan apa yang ada dari luar. Kita akan coba lihat bahwa betulkah kesalehan itu tidak tergantung dengan apa yang dari luar. Ya, kita coba lihat bahwa sebetulnya saya melihat bahwa kesalehan harusnya tidak tergantung dari situasi, masalah, atau kesulitan, atau dari tantangan. Ada orang kalau keadaannya baik-baik, dia bisa saleh. Tapi begitu ada masalah, dia jadi tidak saleh. Ya, ada orang yang kalau dia mengalami sesuatu yang baik dan kemudian
normal-normal saja, pekerjaan lancar, usaha lancar, semua orang tidak bikin masalah, dan kemudian dia bisa jadi saleh. Nah, beberapa waktu yang lalu saya baca ada satu kontra pernyataan dari satu kelompok dengan peristiwa yang viral di Padang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi dikatakan begini, yang salah itu adalah dia. Kenapa dia membangkitkan emosi saya? Dan saya karena dia membangkitkan emosi saya jadi emosi. Dan kemudian saya marah. Nah, saudara, jadi gini, bahwa orang lain boleh membangkitkan amarah kita, orang lain boleh membangkitkan emosi kita yang meledak-ledak, tapi kan balik kepada kita. Amarah kita ini mau kita kendalikan apa tidak? Jadi kita tidak bisa salahkan orang lain kalau misalnya hubungan suami istri atau orang tua anak. Yang kita bilang, ya habis sih kamu tidak tunduk dengan aku, makanya aku tidak bisa mengasihi kamu. Ya kan? Habis kamu sih yang bikin gara-gara, kamu yang bikin aku jengkel. Nah, makanya karena kamu bikin aku jengkel dan aku bikin tindakan begini. Saudara, tidak bisa lah kita tuduh orang lain. Kenapa? Karena amarah, jengkel, sakit hati itu kan ada di dalam diri kita. Siapa yang kendalikan yang ada dalam diri kita? Kan kita tidak mungkin suruh orang lain kendalikan emosi kita. Orang semua ada di dalam diri kita. Jadi bagaimana mungkin kita bisa suruh orang lain, kamu jangan bikin masalah. Supaya aku tidak bikin masalah sama kamu. Nggak bisa. Kalau saudara tidak mau bikin masalah sama orang, ya jangan bikin masalah. Jangan tunggu orang lain bersikap dulu. Nah, ini namanya egois. Kita tuntut orang lain harus dulu melakukan kewajibannya, baru kita lakukan kewajiban kita. Nggak bisa, saudara. Ya, nah jadi saya mencatat ini bahwa kesalehan kita harusnya tidak tergantung dari apa yang ada di luar itu. Situasinya. Orang lain boleh bikin kita marah. Tapi kalau kita tidak marah bisa enggak? Halo? Bisa enggak? Bisa, kan tergantung kita. Mau kita luapkan marah kita ini, apa kita kendalikan? Orang lain bisa lakukan apa saja. Orang lain bisa katakan apa saja. Orang lain bisa ucapkan apa saja. Tapi kan kembali kepada kita. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita berespon. Kalau memang kita mau kendalikan diri kita, ya kendalikanlah diri kita. Kenapa kita harus berharap orang lain dulu lakukan sesuatu, baru kita akan lakukan? Nggak bisa. Jadi kita coba lihat Ayub pasal 2, ayat 3 dan 9. Ya, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, ini waktu setelah Ayub mengalami itu, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, jadi gini, kan peristiwanya kan begitu. Ayub baik-baik semua. Dia sekarang jadi orang terkaya di timur, di daerahnya dia, konglomerat. Nah, kemudian dia punya anak 10. Punya budak yang banyak, hartanya banyak sekali. Ya. Nah, kemudian dikatakan dalam peristiwa ini, iblis itu ngomong sama Tuhan. Tuhan puji Ayub. Tapi iblis kemudian bilang apa? Tunggu dulu Tuhan. Nah, bukan karena ada sesuatu dia memuji engkau Tuhan.
Bukan karena ada sesuatu dia jadi saleh. Bukan karena ada sesuatu dia takut akan engkau. Karena dia punya uang banyak. Anaknya baik-baik semua. Tubuhnya sehat-sehat. Ya terang aja dia Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, oke, aku kasih engkau kesempatan untuk mengambil hartanya. Secara tidak langsung nih Tuhan dalam bahasa kita. Oke, kita coba lihat bukti. Nah, kemudian dikatakan Ayub tiba-tiba mengalami hartanya itu dalam satu hari sudah. Satu hari itu ternaknya mati dan sebagian dijarah. Satu hari loh saudara. Tidak nunggu sebulan, setahun, satu hari. Habis. Bahkan budak-budaknya pun banyak yang mati. Kemudian anaknya belum selesai dia mendengar kabar. Baru dia baca WA. Yang di sana ternak kita sudah dijarah orang. Tiba-tiba WA baru masuk. Ternak kita tiba-tiba ada angin puting beliung. Biam, habis mati semua. Blam, 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 blam. Belum selesai. Aduh adik. Belum selesai tiba-tiba muncul WA baru. Anak tuanku 10 orang mati semua. Di satu hari yang sama. Tapi apa kemudian yang terjadi dengan Ayub? Ayub berkata begini, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku akan pergi. Aku datang tidak bawa apa-apa, pulang pun nanti aku tidak akan bawa apa-apa. Terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia mau ngambil. Ayub bilang ini, suka-suka Tuhan. Tuhan yang mau kasih, Tuhan mau ambil, suka-sukanya Tuhan. Itu bukan punyaku, aku hanya dititipin. Jadi apa yang terjadi di sekitar Ayub, hartanya habis, anaknya mati, ternyata tidak membuat dia jadi orang yang tidak saleh. Bahkan Alkitab mencatat sampai Tuhan ngomong ayat yang ketiga tadi, please, kamu lihat kan? Kamu lihat kan? Terbukti kan? Hartanya habis, anaknya mati, apa yang dia punyai semua mati. Bahkan istri yang tinggal memang cuma satu, bilang apa? Matilah kau. Nah, kalau dia orang Batak, orang apa, matilah kau. Gitu ya kira-kira kan. Dia sampai ngomong begitu. Saudara, tapi Ayub tidak membuat hal yang itu, tidak membuat dia jadi orang yang tidak saleh. Dia tetap saleh. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dari mulutnya tidak ada kutuk. Bahkan dia berkata, terpujilah Tuhan. Dia tidak pernah salah dalam perkataannya. Jadi situasi yang dari luar seharusnya tidak pernah membuat Bapak Ibu kita jadi tidak saleh. Jangan pernah terjadi seperti itu. Kalau kita mau lihat contoh-contoh di Alkitab, dan begitu banyak orang-orang yang mengalami. Yusuf juga begitu. Daud juga pernah mengalami begitu. Tapi apa yang terjadi di luar ini, dia tidak pernah mau membiarkan yang di dalam ini terganggu. Ya, dia tidak pernah mau membiarkan yang di dalam ini terganggu. Dan dia tetap berkata, terpujilah Tuhan. Ya, jadi dari sini kita belajar Bapak Ibu, ya. Kesalehan harusnya tidak boleh bergantung dengan apa yang terjadi di luar kita. Tapi semua tidak boleh mempengaruhi apa yang ada di luar ini, tidak boleh mempengaruhi kita. Gus Plus saja bilang apa? Hati senang. Kata Gus Plus begitu ya. Tapi kenapa? Karena jadi yang di luar ini tidak pernah mempengaruhi dirinya. Nah saudara, dan juga harusnya kesalehan kita tidak pernah tergantung dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ya, kita coba lihat 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Ya. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, bukan kepada suami-suamimu. Artinya suaminya cuman satu. Ya. Tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka ini. Jadi konteksnya begini. Kalau ada dalam perjalanannya istrinya sudah jadi percaya, tapi suaminya belum mau ikut. Petrus katakan begini, jangan sampai engkau yang sudah jadi percaya justru dipengaruhi oleh yang tidak percaya ini. Tapi berikanlah contoh dari hidupmu bahwa engkaulah yang harus jadi contoh supaya yang tidak percaya ini melihat hidupmu dan dia bilang, aku harus percaya. Kenapa? Karena ternyata setelah aku lihat hidupmu, engkau menjadi percaya, sekarang jadi beda. Ya, dulu engkau suka marah-marah, ngamuk, sekarang kok jadi berubah. Kok sudah lebih sabar. Dulu engkau suka maki-maki orang, sekarang tidak ada lagi perkataan kutuk itu keluar dari mulutmu. Kenapa? Karena yang tidak percaya ini melihat yang percaya ini. Karena dia lihat perubahan hidupnya. Jadi Bapak Ibu, seperti apapun situasi, kondisi, kesulitan, tantangan, seperti apapun orang-orang di luar kita, harusnya tidak mempengaruhi kesalehan kita. Amin. Ya, jangan biarkan apa yang ada di luar ini mempengaruhi kesalehan kita. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, jadi untuk menjadi orang saleh, itu tidak tergantung dengan apa yang ada dari luar, tapi tergantung kepada dirimu sendiri. Sebabnya apa? Sebab kesalehan itu erat kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mau jadi saleh, jangan harapkan dulu, ya aku tunggu kamu. Kalau kamu sudah lakukan itu, baru aku lakukan gini, nggak bisa. Jadi kalau mau hidup saleh, ya hiduplah saleh. Jangan tergantung dari apa yang ada di luar. Saya setiap hari Minggu pagi kalau sudah mulai mendung atau sudah hujan, saya berdoa tidak pernah lagi sekarang ini. Kalau dulu saya berdoa, saya tengking-tengking itu, wah Tuhan alam nama Yesus supaya hujan berhenti. Karena beberapa kali kasus, ya hujan tambah deras. Bukannya berhenti tapi tambah deras. Dan akhirnya saya rubah doa saya. Saya berdoa begini, Tuhan, cuaca Tuhan yang atur. Ya, kecuali Ibu Sui itu, dia cuacanya lain kan. Karena memang nama Ibu Sui itu cuaca belakangnya. Nah, saudara, saya berdoa gini, Tuhan, aku hanya berdoa gini. Engkau berikan kemampuan kepada setiap anak-anak-Mu untuk tetap datang ibadah meskipun hujan. Dan pengalaman membuktikan, meskipun hari hujan, Bapak Ibu tetap datang. Amin. Tandanya Bapak Ibu sudah menunjukkan kesalehan tanpa dipengaruhi oleh apa yang ada di luar. Jadi kalau Bapak Ibu pun sudah waktunya berangkat, berangkat aja. Hari hujan gimana? Ya cari aja akal supaya bajunya enggak basah. Ya. Kalau perlu pesan Grab kan. Kan sekarang kita punya mobil di mana-mana. Ya kan? Tinggal di tangan kita aja. Wah, Bapak sih enak punya mobil. Jadi bisa. Saya buktikan Bapak Ibu, waktu saya belum punya mobil, saya masih naik sepeda motor, hujan-hujan, saya tetap datang ibadah. Sepatunya gimana? Saya masukkan asoy. Supaya saya pakai sandal jepit. Ya, saya masukkan dalam asoy. Sampai di gereja, saya ganti. Permisi dulu ke kamar mandinya. Ganti dulu.
baju yang basah, saya siapkan. Nah artinya gini, kita belajar tidak terpengaruh oleh apa yang ada di sekitar kita. Jadi kalau besok-besok hari Minggu hujan, enggak usah ditengking-tengking Bapak Ibu. Ya, yang perlu ditengking itu apa? Nah, jangan hujannya yang ditengking. Ada orang yang butuh hujan. Yang penting kita aja kuatkan hatimu. Aku tetap waktunya berangkat, aku akan berangkat. Hujan, ya kecuali banjir besar ya. Ya, enggak mungkin kita pakai perahu karet ke sini kan. Tapi paling tidak Bapak Ibu kita tahu bahwa kesalehan kita tidak tergantung dengan apa yang ada dari luar. Setuju Bapak Ibu? Ya. Nah, Tuhan tidak mengubah situasimu. Tapi dia mengubah dirimu. Nah, jadi gini ya, Tuhan tidak mengubah situasimu, tapi dia merubah dirimu. Sebab kesalehan tidak otomatis diterima. Jadi setelah kita berdoa, Tuhan aku mau jadi orang saleh Tuhan. Dan kemudian dari surga Tuhan kirimkan malaikat, kirimkan satu paket namanya kesalehan. Tiba-tiba setelah kita bilang amin, terus kita jadi orang saleh. Enggak bisa begitu Bapak Ibu. Ya, enggak bisa tiba-tiba begitu. Kesalehan ini tidak diterima otomatis, tapi harus diperjuangkan. Bapak Ibu untuk menjadi saleh harus kita perjuangkan. Ya. Harus diperjuangkan. Enggak bisa tiba-tiba, jadi itu enggak bisa doa dan kemudian tiba-tiba Tuhan kirimkan kesalehan. Enggak, kita yang mesti memperjuangkan. Ya, untuk banyak hal. Untuk kita sabar terhadap suami sabar terhadap istri, itu kan perlu kita perjuangkan. Betul apa betul? Betul kan? Katanya begini, makhluk terkuat, ras terkuat di dunia ini yang mana? Perempuan katanya. Perempuan hukum yang pertama, perempuan tidak pernah salah. Hukum yang kedua, kalau perempuan salah, lihat yang pertama. Katanya begitu. Jadi Bapak Ibu yang sudah bertahan hidup 20 tahun, 30 tahun dengan dalam berkeluarga, berbahagialah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu orang yang hebat. Karena bisa bertahan. Amin Bapak-bapak. Jangan kecil hati begitu, ya. Karena memang gini Bapak Ibu. Banyak orang bilang perempuan ini kepo. Betul ya? Hah? Kenapa gitu? Gini saudara, karena memang dari asalnya itu begitu. Coba gini, waktu iblis ngomong, Adam itu pergi jauh-jauh. Yang berani ngomong sama iblis siapa? Ya perempuan. Kan diladenin si iblisnya ngomong. Hawa Adamnya kemana? Dia pergi. Karena dia tahu perintah Tuhan tidak boleh makan kan. Tapi yang berani ngambil buah itu, yang metik buahnya itu seperti siapa? Hah? Perempuan apa laki-laki? Adam apa Hawa? Hawa. Yang makan pertama siapa? Ya Hawa juga. Jadi dari mana kita yang perempuan, dari mana ibu-ibu atau wanita dapatkan itu? Ya dari atasnya kan begitu kan. Nah tapi gini, sekali lagi saya katakan bahwa kesalehan kita itu mesti diperjuangkan. Mesti diperjuangkan. Tidak ada yang otomatis kita dapatkan. Tidak, harus kita perjuangkan. Suami memperjuangkan, istri memperjuangkan. Orang tua perjuangkan ini, anak juga perjuangkan. Karena kesalehan itu kita sendiri. Bukan tergantung dari luarnya. Tergantung dari kita. Ya, nah jadi karena tidak otomatis kita terima, kita harus perjuangkan. Mari kita berjuang bersama-sama. Ya, ada hal yang ada harga yang mesti kita bayar, ya kita mesti bayar harga itu. Kalau ada yang mesti kita perjuangkan, kita perjuangkan bersama. Kenapa? Karena kesalehan itu akan jadi milik kita. Ya, tidak ada orang lain yang bisa berikan kesalehan itu kepada kita. Suami tidak akan bisa kasih kepada istrinya kesalehan, tidak bisa. Harus kita berjuangkan masing-masing. Ya, anak-anak, orang tuamu saleh, apakah otomatis engkau jadi saleh?
Enggak juga, memang dia akan mendidik kita, tapi kan tergantung dari kita. Bagaimana kita mau berjuang juga untuk jadi, karena orang tua kita sudah kasih contoh, kita juga berjuang untuk jadi orang yang saleh. Ya, nah, yang Tuhan inginkan buat kita adalah kita bertumbuh dalam kebaikan hati, ya, kita bertumbuh dalam kesalehan, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita bertumbuh dalam kedewasaan, kita bertumbuh dalam berespon terhadap sesuatu. Ya, respon kita terhadap sesuatu yang terjadi di luar ini, itu kita masih bertumbuh. Hari ini kita belajar, kita harus tingkatkan. Nah, sekarang kita belajar tentang kesalehan. Kesalehan tergantung dari kita, bukan dari luar, dari dalam. Oke, sekarang kita belajar tentang kesalahan. Nah, apa hubungannya kesalehan dengan kesalahan? Ya, hubungannya itu di mana? Jadi orang saleh bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, orang saleh bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang saleh juga bisa salah. Ya, kita lihat Amsal 24 ayat 16. Jadi jangan pikir orang saleh itu orang yang tanpa kesalahan. Enggak, bisa salah dia. Ya. Amsal 24 ayat 16 dikatakan begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Baca lagi ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Berhenti dulu sini. 7 kali orang benar jatuh. Orang benar bisa jatuh enggak? Hah? Bisa jatuh? Nah, ya kan? 7 kali orang benar jatuh. Berarti orang benar bisa jatuh enggak? Bisa. Karena kebodohan kita, karena kelalaian kita, ada banyak lagi penyebab yang bisa membuat kita jatuh. Ya. Tapi yang membuktikan kita orang benar atau orang fasik, kalau orang benar bisa jatuh, orang fasik juga bisa jatuh. Yang membuktikan kita ini orang benar atau orang fasik adalah kalau orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Artinya dia akan bangkit kembali. Tapi orang fasik, dia jatuh dan dia akan roboh. Dia tidak bangkit. Jadi yang membuktikan kita ini orang benar atau orang fasik adalah kita bukan karena jatuhnya, tapi kita bangkit kembali apa tidak. Kalau kita tidak bangkit, fasik. Tapi kalau kita bangkit kembali, kita orang benar. Nah, jadi orang saleh atau orang benar ini bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Yesus memberi ruang. Yesus memberi ruang kepada murid-muridnya untuk melakukan kesalahan. Dia beri ruang kepada murid-muridnya. Dia tahu enggak Petrus akan menyangkal dia? Tahu. Dia tahu enggak Yudas akan berkhianat kepada dia? Tahu. Dia tahu enggak murid-murid yang lain pada waktu dia disiksa, pada waktu dia mengalami disalib itu akan lari tinggalkan dia. Tahu enggak? Tahu. Kenapa enggak dari awal dia bilang? Kamu hati-hati ya, nanti kamu akan lari. Ingat loh, terkutuk kamu kalau kamu lari. Kira-kira Yesus bilang gitu? Enggak. Dia memberi ruang kepada murid-muridnya. Aku tahu kamu akan melakukan kesalahan. Tapi orang benar, dia berbuat kesalahan, dia akan bangkit. Dia akan perbaiki. Jatuh lagi, bangkit lagi. Yang penting orang benar jatuh, dia akan bangkit. Ya, jadi Bapak Ibu, Nabi Elia juga pernah gagal. Setelah euforia kemenangan yang besar, dia membantai
400 Nabi Baal, 450 Nabi Baal, Nabi 850 orang kira-kira semua Nabi itu dibantai oleh satu orang yang bernama Elia. Tiba-tiba muncul yang ras terkuat tadi, Isabel. Isabel, satu wanita aja. Dia bilang gini, dengan 850 orang dia tidak takut. Tapi dengan satu orang ini, dia bilang gini, besok kamu pun akan mati. Yang ngomong siapa? Isabel. Ini 850 orang tidak takut dia. Tapi dengan satu orang ini, dia tinggalkan. Apakah Tuhan tinggalkan Elia? Tidak. Dia memberi ruang kepada manusia untuk melakukan, kalau suatu saat manusia melakukan kesalahan. Dia tahu, tapi dia memberikan pemahaman. Oke, kamu orang benar atau orang fasik? Kalau orang benar, apa yang dia lakukan? Dia melakukan kesalahan, dia bangkit. Tapi kalau orang fasik, dia melakukan kesalahan, tidak ada gereja-gereja lagi, tidak ada doa-doa lagi, tidak ada pelayanan-pelayanan lagi. Ini orang fasik. Satu kali dia doanya tidak dijawab, maka dia akan tinggalkan Tuhan. Buat apa lagi aku berdoa? Sudah 10 tahun aku tunggu, sudah 20 tahun aku menunggu. Dan kemudian akhirnya jawaban doanya juga tidak. Capek aku, buat apa lagi? Itu orang fasik. Tapi kalau orang benar, begitu dia mengalami sesuatu dan Tuhan berkata tidak, dan dia berkata, Tuhan, aku akan tetap mengasihimu. Saudara pernah dengar lagu It is well, ya? It is well with my soul. Dan ini lagu ini tercipta bukan karena keadaan baik. Horatio di tahun 1871 itu, dia itu anak laki-laki satunya, dia punya anak 5, anak laki-laki satu-satunya meninggal karena demam scarlet waktu itu. Dan kemudian, tidak lama kemudian, di daerah Chicago itu terjadi kebakaran besar dan bisnisnya hancur. Dan kemudian dia berkata kepada istri dan anak-anaknya, dan mereka sudah anaknya mati, tidak lama kemudian bisnisnya hancur. Dia bilang dengan istri dan anaknya, oke begini, kamu duluan pergi ke Eropa. Kita coba, siapa tahu peruntungan kita di sana lebih baik. Kemudian berangkatlah istri dan 4 orang anak perempuannya. Di Samudra Pasifik, kapalnya tenggelam. Dan kemudian 4 anak perempuannya mati semua. Dan istrinya diselamat dan kemudian sampai diselamatkan, kemudian istrinya kirim surat. Safe alone. Hanya aku yang selamat. Horatio kemudian pergi. Akhirnya dia pergi ke Eropa untuk mengunjungi istrinya. Dan di tempat kapal itu tenggelam, sang kapten ngomong dengan Horatio, di sini 4 anakmu tenggelam. Kapal itu tenggelam di daerah ini. Apa yang Horatio katakan? Justru lirik lagu It is well with my soul. Baik, semua baik apa yang Tuhan kerjakan. Itu muncul liriknya pada waktu keadaan dia sedang mengalami peristiwa seperti itu. 5 orang anaknya sudah meninggal. Bisnisnya hancur. It is well. Ya, saudara, kadang-kadang dalam keadaan-keadaan begitu, kesalehan seseorang itu diuji. Ya, jadi biarkan, kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, bukan karena Tuhan tidak baik, tapi hanya supaya kita tahu, kita ini orang saleh apa enggak, kita ini orang benar apa tidak. Mengapa? Karena kita juga manusia yang bisa berbuat salah. Dan kalau orang yang berbuat salah, dia diterima, maka akan ada penerimaan dari orang.
Tapi kalau orang salah dan kemudian disalah-salahkan, dia akan makin jatuh. Ya, oke. Suatu kali ada seorang anak, ini cerita seorang guru. Ya, seorang guru dia bercerita. Ada seorang anak yang mendapatkan nilai ujiannya hari itu 96. Biasanya dia dapat 100, 100, 100. Hari itu nilai ujiannya 96. Dan anak ini datang menemui gurunya dan dia ngomong gini, Pak, boleh enggak nilai saya 100? 96 ini sudah sangat bagus kok. Dibanding teman-temanmu yang lain, nilaimu ini sudah sangat bagus. Enggak. Karena kalau aku enggak punya nilai 100, aku enggak boleh main di rumah. Papa bilang berarti kamu tidak berusaha dengan sungguh. Jadi kamu harus punya nilai 100. Izinkan Pak, Bapak kasih aku nilai 100. Kalau enggak nanti aku enggak bisa bermain-main di rumah. Nanti aku akan terus belajar. Nah kemudian gurunya berkata, kamu bagus ini 96 nih nilainya. Tapi dia bilang gitu. Tapi kemudian si murid ngomong sama gurunya, begini Pak, kalau memang nilainya tidak bisa dirubah, izinkan saya bermain dulu sebelum saya pulang ke rumah. Karena nanti kalau Papa lihat nilai 96, saya tidak bisa main-main lagi. Saya harus belajar. Izinkan saya bermain dulu. Nanti saya pulang, saya akan belajar. Saudara, anak kita bukan mesin pencetak nilai. Orang tua perlu kita belajar, memberi ruang kepada anak kita untuk mereka gagal, untuk mereka melakukan kesalahan. Tidak harus sempurna. Tidak harus nilainya 100 semua. Kenapa kita paksa anak kita harus juara 1? Mungkin anak kita bukan anak yang akademis, yang kutu buku. Mungkin dia punya keahlian yang lain. Kenapa tidak kita belajar terima? Kenapa kita paksa seolah-olah kita bangga kalau anak kita dapat nilai 100. Tapi kita tidak tahu dalam dirinya dia hancur. Dan fakta membuktikan, tidak semua anak yang 100 nilainya dalam sekolah dari SD, SMP, SMA akan selalu sukses dalam pekerjaannya. Tidak selalu. Itu tidak paralel. Kenapa? Karena dia tidak merasa pernah bisa gagal. Dia tidak pernah merasa bahwa semua harus 100. Semua harus sempurna. Padahal di bumi ini mana ada yang sempurna. Jadi orang tua, mari kita mau belajar. Beri ruang kepada anak kita untuk mereka kalau suatu saat mereka melakukan kesalahan, mereka gagal dalam apa yang kita suruhkan, kita sudah didik, kita sudah latih, kita sudah ajar dia. Dan kalau anak kita gagal, jangan langsung dihakimi dia. Tapi beri ruang kepada dia, nak, aku tahu kamu gagal, nak. Ayo sama-sama dengan kami, kita akan hadapi lagi. Kita berjuang lagi. Jangan paksakan. Ya. Dan anak ini, saya baca cerita ini kejadian yang sungguh-sungguh, saudara. Saya lihat orang tua terlalu memaksakan anaknya harus punya nilai 100. Dan ini menyakitkan buat anak. Kenapa? Karena dia tidak punya waktu bermain lagi. Hanya nilai 96, saudara. Dan dia menganggap itu, kamu tidak sungguh-sungguh. Kenapa nilaimu hanya 96? Pada 96 sudah sangat bagus, saudaraku. Nah, jadi kita belajar, ya. Kalau Yesus juga memberi ruang kepada kita. Berapa kali kita salah, berapa kali kita gagal. Dan Tuhan beri ruang kepada kita untuk memperbaiki. Tuhan memberi ruang kepada kita untuk kita melakukan kesalahan, untuk kita melakukan kegagalan. Kenapa? Karena ada justru melalui kesalahan, entahkah itu kita yang salah, entahkah orang lain yang salah, justru kita belajar menjadi orang yang saleh. Di situ kita tahu kalau aku gagal, aku butuh yang lebih
besar kekuatannya. Kalau aku salah berulang kali, aku salah di tempat yang sama, ternyata aku butuh Tuhan yang akan menolong aku. Kenapa aku bisa gagal, aku bisa salah di tempat yang sama berulang-ulang kali. Aku sudah mau pingin berhenti merokok, tapi ternyata tidak bisa. Gagal terus, gagal terus, gagal terus. Aku sudah tidak mau lagi hidup dalam dosa. Aku gagal lagi, gagal lagi. Tuhan kasih ruang justru di tengah gagalnya kita, di tengah kita melakukan kesalahan, justru disitulah kita belajar menjadi orang yang saleh. Orang yang sungguh-sungguhnya berharapnya hanya kepada Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Aku tahu aku sudah berupaya dan aku gagal. Aku butuh Engkau Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku butuh kuasa-Mu Tuhan untuk membuat aku bisa mengatasi ini Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Dan justru melalui kesalahan, entahkah itu kesalahan sendiri, entahkah orang lain yang salah kepada kita. Kita belajar menjadi orang yang saleh. Jadi Bapak Ibu, saya tahu hari ini Bapak Ibu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Karena kita pernah belajar dari kesalahan kita yang lalu. Karena kita pernah belajar dari kegagalan kita yang lalu. Dan hari ini engkau jadi kuat. Engkau jadi pribadi yang tangguh. Engkau jadi pribadi yang kuat. Yang bisa menghadapi tekanan. Yang mampu menghadapi kesulitan. Tidak lagi lembek. Karena kita tahu kita pernah belajar dari kesalahan dan kegagalan. Entahkah itu kegagalan diri sendiri. Atau itu juga kegagalan orang lain. Nah, mari Bapak Ibu, justru di dalam kesalahan kita bisa dilatih, dididik menjadi saleh. Belajarlah kalau suatu saat kita berbuat salah, ataupun suami kita, istri kita, anak-anak kita, siapa saja, kita sudah ngomong kepada dia 2 kali, 5 kali, 10 kali, 12 kali, tetap gagal. Belajar penerimaan. Kalau engkau tidak terima dia, engkau langsung hakimi dia. Aku sudah bilang, mana nih, papa sudah bilang begini, mama sudah bilang begini, papa, bam, 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 bam. Dan anak kita akan hilang di dalam rumah kita. Kenapa kita belajar terima dia? Oh kalau gitu nanti dia akan bodoh terus. Enggak. Kita bukan mengakui. Kita bukan menerima, artinya kita setuju. Kita enggak setuju, bukan berarti kita setuju dengan kesalahannya dia. Enggak. Kita tidak setuju dengan kesalahan. Tapi kita terima pribadinya. Ya, di situ kita belajar. Kesalahan bisa muncul justru dari kesalahan-kesalahan. Entahkah itu kesalahan kita, entah kesalahan orang lain. Di situ kita belajar. Ternyata kita perlu Tuhan. Kita perlu orang lain juga. Kita bukan orang yang sempurna juga. Kita juga bisa berbuat salah. Dari mana kita belajar menjadi sabar? Bapak Ibu jadi sabar hari ini karena begitu banyak orang-orang yang menjengkelkan kita. Yang banyak melukai hati kita. Ternyata itu membuat kita jadi lebih sabar. Ya. Dari mana kita bisa belajar mengelola emosi kita? Ternyata kita menghadapi situasi-situasi orang-orang yang membuat emosi kita meledak-ledak. Tapi justru disitulah kita belajar untuk mengendalikan emosi, amarah, sakit hati, kebencian, dan sebagainya. Ya. Dari mana kita bisa belajar ketulusan hati? Pada waktu orang memfitnah kita dan kita tidak balas. Pada waktu orang mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Dan kemudian kita diam. Kita tidak langsung konfrontasi. Kita tidak langsung bereaksi yang begini. Disitulah justru kita belajar tentang ketulusan hati. Pada waktu kita sudah tolong seseorang dan kemudian balasannya tidak setimpal. Disitulah kita belajar ketulusan hati. Kita tetap akan menolong orang lain atau kita berhenti. Kalau kita berhenti berbuat baik, maka kita tidak belajar tentang ketulusan.
Biarlah hari ini kita belajar. Bapak Ibu menjadi kuat, menjadi tangguh, karena begitu banyak kesulitan yang pernah kita hadapi. Dan kalau hari ini Bapak Ibu semua jadi orang-orang yang hebat, karena kita pernah mengalami masa-masa sulit sebelumnya. Di situ dari kesalahan kita menjadi orang yang saleh. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selidiki kami Tuhan. Ada banyak orang yang pernah melakukan kesalahan di sekitar kami. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak-anak, atau mungkin orang lain. Bukankah kalau kita boleh jujur melihat, justru melalui kesalahan-kesalahan itulah kita sebetulnya sedang dilatih Tuhan. Supaya kesalehan itu ada dalam hidup kita. Melalui orang yang memfitnah kita, melalui orang yang membenci kita, melalui orang yang melakukan hal-hal yang menurut kita tidak seharusnya dia lakukan. Tapi sebetulnya disitulah Tuhan sedang mendidik, mengajar, melatih kita. Supaya kesalehan itu ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jangan pernah takut engkau pernah gagal, engkau melakukan kesalahan. Tuhan memberikan ruang kepada kita. Dia tahu kita bisa gagal, kita bisa melakukan kesalahan. Bahkan mungkin kesalahan ini sudah berulang kali kita lakukan. Tapi Tuhan memberi ruang, Dia terima kita. Justru penerimaan itu datang pada waktu Tuhan tidak menghakimi kita. Dia katakan, engkau anakku, datang kepadaku. Dan di sini kita belajar Bapak Ibu, kalau Tuhan memberikan ruang, kenapa kita harus tuntut orang lain
tidak pernah salah kepada kita. Bukankah kita menghadapi orang-orang di sekitar kita yang juga tidak sempurna? Seperti kita juga tidak sempurna. Kenapa kita harus tuntut orang lain? Tidak boleh lakukan kesalahan. Bukan berarti kita setuju dengan kesalahannya. Tidak, kita tidak setuju dengan kesalahan. Kita tidak setuju dengan dosanya. Tapi kita menerima pribadinya. Dan kalau kita penerimaan itu ada terhadap pribadinya, percayalah orang yang diterima, itulah orang yang bisa berubah. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak akan merubah situasimu, tapi Dia akan merubah dirimu. Dirimulah yang akan dirubah oleh Tuhan. Mari sementara kita naikkan pujian ini dengan satu kesadaran penuh. Tuhan, kami perlu hidup saleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau sempurnakan firman ini. Biarlah pengertian dan pemahaman ini terus Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami siap mengalami pembaharuan terus menerus Tuhan. Kami tetap jadi orang yang saleh, hidup dalam kesalehan. Karena kami tahu Tuhan, itulah kehendak-Mu bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan suara gembala dalam minggu ini. Shalom semua warga kerajaan. Why walk in godliness? Itu untuk membuktikan bahwa kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Barang siapa menantikan kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya, dia akan menyucikan dirinya dari segala kejahatan dan kenajisan. Di dalam Wahyu pasal 22 dijelaskan, ada orang yang dikeraskan hatinya, ayat 11. Ya, firman Allah berkata, siapa berbuat jahat,
unjust, di sini adikia. Biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biar terus cemar. Barang siapa benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. And he that is holy, let him be holy still. Saudara, itu sudah akan terjadi ketika orang sudah ditegur berulang kali. Tuhan serahkan kepada kecemaran. Ya, karena itu cepatlah bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ada 2 kata soal godliness. Yang pertama-tama adalah orang yang kelihatannya beribadah. Di dalam ayat kelima daripada 2 Timotius 3 sebelum dijelaskan, ada orang cinta diri sendiri, manusia akhir zaman. Lalu cinta uang, cinta kenikmatan, tapi tidak mencintai Tuhan. Ayat kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Having a form of godliness. Apa nih? Agama. Termasuk agama Kristen. Tetapi menolak kuasanya. Kuasa itu yang saya sampaikan minggu yang lalu. Divine power. Ya, like precious faith. Kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan saudaraku, ibadah di sini disebutkan yaitu godliness. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus adalah the divine power. Jauhilah mereka itu. Jauhi orang-orang semacam itu. Kalau mau berbahagia, jangan berjalan di jalan orang, mendengarkan nasihat orang fasik, orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh. Jauhi. Jangan sungkan. Nah, akibatnya kalau kita tidak mau menjauhi, akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Disebutkan tentang Yanes dan Yambres yang melawan Musa. Saudara dan saya ini begitu hidup di dalam godliness, kita ini melawan arus. Akibat daripada melawan arus ada persecution, akan ada aniaya. Ayat 12 menjelaskan dengan jelas. Siapa mau hidup godly, yang mau hidup beribadah, yang hidup godly, akan menderita aniaya. Kali itu Rasul Paulus berkata, tirulah gaya hidupku. Ya, kita mengalami persecution, kita mengalami aniaya, kita mengalami fitnah. Tetapi teguhkan hatimu. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita suruh menjauhi, ada yang kita harus kejar ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus, di dalam ayat ke-10. Ini penting tentang knowledge of God ini ya. Engkau telah mengikuti ajaranku. Saya ajarkan pada saudara pertama, yaitu jaga diri sendiri. Kedua ajaran, yaitu mengawasi pengajaran kita. Terakhir baru bisa menjaga kawanan. Tetapi jaga diri dulu dan jaga pengajaran. Cara hidupku, dengan godliness apa sih? Itu adalah buah daripada holiness. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sebagai murid yang baik, maka Timotius sudah ikut menderita penganiayaan yang sengsara. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Di dalam hidup saya, begitu saya bertobat, aniaya demi aniaya datang. Sampai hal-hal yang cukup mengerikan, saudara ya. Ancaman yang sangat-sangat absurd, yang aneh-aneh saya alami. Tetapi saya belajar firman Tuhan. Kalau mau hidup beribadah, siap ada aniaya. Tapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya. God bless you warga kerajaan. Be strong in the Lord. Amin. Sebelum kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Soraklah baginya pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sampai minggu ini Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami, menjaga kami, menuntun kami Tuhan Yesus. Kami akan yang percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang beracara dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih untuk cuaca yang baik yang Kau berikan Tuhan Yesus dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memberikan kami pengajaran Tuhan, tuntunan Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan menjadi orang yang saleh ya Tuhan Yesus. Semuanya itu kami mampu hanya topangan dari tangan-Mu yang begitu kuat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, untuk menjadi orang saleh bukanlah mudah Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya seperti bejana yang Kau bentuk Tuhan. Untuk boleh menjadi indah Tuhan, semuanya itu membutuhkan proses Tuhan Yesus. Amin, Yesus. Walaupun proses itu sungguh menyakitkan Tuhan Yesus. Tetapi kami yakin dan percaya rencana-Mu buat kami selalu yang indah Tuhan. Amin. Untuk menjadikan kami bejana yang begitu baik dan begitu indah Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati juga untuk pemimpin kami Tuhan yang ada di pusat Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Timotius Arifin, Pak Pendeta Roni Daud beserta keluarga Tuhan Yesus. Kesehatan dan penyertaan beliau kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga memberkati gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Pak Pendeta Yohanes Beni, Bu Esther beserta keluarga Tuhan Yesus. Kesehatan dan penyertaan beliau juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai dalam pengembalaan beliau dengan tanda-tanda yang ajaib ya Tuhan Yesus. Engkau menjadikan berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga memberkati gembala GBI Rock yang ada di Sumatera Barat ini Tuhan. Tuhan, untuk bangsa kami dan kota Padang ini Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Boleh menjadi sumber berkat Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, jauhkan dari segala bencana Tuhan Yesus. Untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, yang dari tertinggi hingga yang terendah Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa atas kehidupan mereka Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala tindak kecurangan Tuhan. Tuhan juga untuk setiap keluarga Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus. Untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini dan juga yang sedang ibadah online Tuhan, Kau berkati Tuhan. Yang sedang bekerja, yang sedang berusaha, Engkau jadikan berhasil dan beruntung Tuhan Yesus. Amin, Yesus. Untuk anak-anak yang sedang kuliah, yang sedang sekolah Tuhan, Engkau yang memberikan kebijaksanaan dan kepintaran Tuhan Yesus. Untuk yang sedang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Untuk yang berbeban berat Engkau angkat Tuhan. Untuk yang terikat Engkau yang melepaskannya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau selalu sediakan mujizat-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, juga untuk setiap tangan-tangan Tuhan yang sudah mempersiapkan untuk memberikan persembahan Tuhan Yesus, Engkau yang membalaskannya Tuhan, Engkau yang menambah-nambahkannya Tuhan Yesus. Tuhan, juga sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh membawa damai sejahtera dan berkat yang luar biasa yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sebelum kami berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat melalui perantaran hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Harapkan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Kasih, damai dan sukacita dari Yesus Kristus Anak-Nya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu mulai saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.